Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Hello everyone, perkenalkan nama saya Lela Meliana Putri dengan NIM 811422197. Saya dari Rombel 4, kelas hari Selasa pukul 09.00 WIB yang diampu oleh Bapak Imam Gustami SHMH. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai upaya hukum yang ada di Hukum Acara Tata Usaha Negara. Nah, langsung saja selamat menyaksikan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum. Ada 3 upaya hukum. Yang pertama yaitu pemeriksaan tingkat banding. Terhadap putusan pengadilan tun dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat atau pihak ketiga yang memasuki proses sewaktu proses itu sedang berjalan kepada pengadilan tinggi tun. Hal ini sesuai dengan pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan di tingkat banding ini dimaksudkan agar seluruh pemeriksaan yang telah dilakukan oleh hakim pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan tinggi tun. Pada pemeriksaan ini, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan argumen-argumennya dalam bentuk memori banding mengenai hal-hal yang dianggap perlu, yang menurut mereka telah diluapkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama. Di sini dapat juga diajukan bukti-bukti yang belum pernah diajukan, atau membantah atau memperkuat pertimbangan-pertimbangan atau putusan hakim pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan ini bersifat devolutif, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan atau diulang kembali oleh hakim pengadilan tun. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan tingkat kasasi. Putusan pengadilan tingkat banding dapat dimohonkan pemeriksaan kepada Mahkamah Agung selaku judek juris, hanya melakukan penilaian yang menyangkut masalah penerapan hukumnya saja, tidak mengulang pemeriksaan mengenai fakta-fakta perkaranya. Terdapat putusan tingkat terakhir, pengadilan dapat dimohonkan memeriksa kasasi kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputuskan oleh pengadilan di lingkungan tun dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang terdapat dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan. Untuk itu, dalam perkara tun yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi atau tingkat terakhir dalam lingkungan peradilan tun yang terdapat pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara tun yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding di lingkungan petun yang terdapat pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan hanya 1 kali dan demi kepentingan hukum, tidak boleh merugikan pihak yang berperkara. Kemudian yang ketiga ada peninjauan kembali. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang terdapat pada pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam peninjauan kembali, perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan petun digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam pasal 67 sampai dengan pasal 77(5) undang-undang tersebut. Berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali
hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau orang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Terdapat pada pasal 68 ayat 1. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya yang terdapat pada pasal 68 ayat 2. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang di atas adalah 180 hari. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus. Dan dalam hal sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi. Nah, selesai sudah penjelasan secara singkat mengenai upaya hukum dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya penjelasan dari saya. Cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.